Halo In People, kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya, Enji Ang. Di informasi pertama, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia untuk siapkan fatwa baru terkait COVID-19. Fatwa tersebut juga akan membahas mengenai penanggulangan pandemi, yakni ketersediaan vaksin. Fatwa dapat memberikan bimbingan dan tuntunan bagi umat untuk melakukan penanggulangan dan mengatasi dampak pandemi COVID-19. Karena fatwa yang benar akan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan, tidak menyulitkan, dan berorientasi pada maksud diturunkannya syariat atau maqasidus syariah. Hal ini disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam webinar yang diselenggarakan Universitas Al-Azhar Indonesia Rabu 5 Agustus lalu. Menurut Wapres, fatwa ulama juga berperan penting di masa pandemi, khususnya dalam penerapan protokol kesehatan. Masih seputar COVID-19, PT Bio Farma akan produksi 250 juta vaksin hingga akhir tahun. Perusahaan BUMN ini juga memastikan bahwa vaksin-vaksin tersebut halal. Saat ini Bio Farma tengah menguji klinis vaksin buatan Sinovac asal Cina. Pemerintah pastikan vaksin terbuat dari bahan halal, karena Bio Farma merupakan salah satu produsen vaksin halal dunia. Banyak negara-negara Timur Tengah juga yang sudah beli, tapi tentu untuk vaksin COVID sendiri, nanti kan sertifikat halalnya di MUI, ya, tapi ini bahan bakunya dan produksinya sudah siap. Hingga akhir tahun, Bio Farma targetkan produksi 250 juta vaksin. Sehingga apabila rencana berjalan lancar, masyarakat bisa menerima imunisasi mulai tahun depan. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Di tengah pandemi, ternyata ada kabar bahagia yang datang dari orang nomor 1 di Indonesia. Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, pada Selasa malam melahirkan seorang bayi laki-laki. Pada tanggal 3 Agustus 2020, pukul 20.21, istri saya melahirkan anak kami yang kedua berjenis kelamin laki-laki. Alhamdulillah sehat walafiat dengan berat badan 3,4 dokter ya, serta tingginya itu 49,5 cm. Lahir secara sesar, Bobby juga sampaikan putra kedua mereka sudah memiliki nama. Namun, ia masih merahasiakan nama lengkap si jabang bayi. Adik dari Sedah Mirah ini merupakan cucu keempat Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana. Kehadirannya melengkapi kebahagiaan keluarga besar Presiden usai November tahun lalu, Lalembah Manah lahir. Sehingga jika diurutkan, cucu Presiden ada Jan Etes, Lalembah Manah, Sedah Mirah, dan si bayi laki-laki yang baru lahir. Selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan aturan ganjil genap mulai Senin 3 Agustus lalu. Kebijakan ini meliputi 25 ruas jalan di ibu kota. Peraturan ini berlaku pada hari Senin hingga Jumat di 2 sesi waktu, yakni pukul 6 hingga 10 pagi dan 16 hingga 21 malam. 25 ruas jalan tersebut diantaranya adalah Jalan MH Tamrin, Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, hingga Jalan Gunung Sahari. Kebijakan ini diterapkan lagi lantaran volume lalu lintas kembali meningkat di kawasan ganjil genap pada masa PSBB transisi. Jika aturan dilanggar, pengemudi bisa dikenakan sanksi hingga 2 bulan kurungan atau denda Rp500.000. Namun, sanksi baru diterapkan mulai Kamis 6 Agustus 2020. In People, PT Kereta Api Indonesia menambah 5 operasional perjalanan jarak jauh. Hal ini kembali dilaksanakan usai melihat minat masyarakat yang terus meningkat. Setelah sempat dihentikan sementara akibat pandemi COVID-19, PT KAI kini kembali menambah operasional kereta jarak jauh. Penambahan ini untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen menuju Kota Bandung, Malang, Kutoarjo, dan Solo. Itu ada KA Matarmaja tujuan Malang, kemudian KA Sawunggalih tujuan Kutoarjo, kemudian KA Mataram tujuan Solo. Pemesanan tiket bisa dilakukan seminggu sebelum perjalanan. Peningkatan pelayanan operasional ini dilakukan karena peningkatan pelanggan di bulan Juli. Meski volume meningkat, prosedur pencegahan COVID-19 tetap dijalankan baik oleh petugas maupun pengguna jasa kereta api.
Kini kita ke mancanegara. Pelaksanaan haji di tahun ini berjalan lancar meskipun diselenggarakan di tengah pandemi global COVID-19. Pelaksanaan ibadah haji resmi ditutup pada hari ketiga Tasyrik atau Senin 3 Agustus kemarin. Sementara Jumat 31 Juli, para jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Ibadah haji tahun 2020 atau 1441 Hijriah ini terasa berbeda. Jika sebelumnya jutaan umat muslim padati kota suci, di tahun ini karena pandemi hanya ada 1.000 jemaah yang berhaji. Di samping itu, pelaksanaannya pun tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 serta dengan pengamanan ketat dari petugas. Dari Arab Saudi kita beralih ke Lebanon. Ledakan besar terjadi di kota Beirut. Lebih dari 135 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya terluka. Lebih dari 135 orang tewas dan tercatat 5.000-an orang terluka. Masih belum diketahui penyebab pasti, namun sumber ledakan diduga berasal dari sodium nitrat dalam volume besar yang disimpan di gudang pelabuhan. Pemerintah Lebanon pun menyatakan momen ini sebagai waktu berkabung nasional. Sementara itu di jagat media sosial, tagar Pray for Lebanon sempat merajai trending dunia, salah satunya di Indonesia. Waktunya mengajak In People untuk ke dunia olahraga. Kalahkan Chelsea, Arsenal menjadi juara Piala FA. Karena kemenangannya ini, The Gunners pun mendapatkan 1 tiket untuk berlaga di Liga Eropa. Meski hanya finish di urutan ke-8 musim ini, anak asuh Mikel Arteta mendapatkan hadiah tak terduga. Pemenang Piala FA berhak bermain di Liga Eropa, gantikan tim peringkat ke-7 Liga Inggris. Di musim depan, Arsenal bersama Leicester dan Tottenham Hotspur akan berlaga di Liga Eropa. Kemenangan ini juga buat Arsenal kian mantap melabeli diri sebagai Raja Piala FA dengan 14 trofi. Sebelumnya, di final Piala FA, Arsenal kalahkan The Blues Chelsea dengan skor 2-1. 2 gol kemenangan dibukukan Pierre-Emerick Aubameyang di menit ke-28 dan 67. Beralih ke dunia musik, penyanyi asal Indonesia Agnes Mo baru saja meluncurkan sebuah single baru berjudul Boyfriend. Sejak diluncurkan, lagu ini masuk trending YouTube. Penyanyi multitalenta Agnes Monica atau populer dipanggil Agnes Mo belum lama ini merilis single sekaligus video musik. Di video klip tersebut, penyanyi kelahiran tahun 1986 ini tampil energik. Single ini mengisahkan tentang seorang yang kaya dan populer, namun tetap membutuhkan kekasih untuk mendampinginya. Dapat sambutan hangat, lagu ini pun masuk trending YouTube. Dan tak cuma itu In People, sebelum diluncurkan, Agnes sempat membuat heboh lewat postingan Instastory-nya, yang rupanya ini adalah teaser karya terbarunya. Buat In People yang suka jalan-jalan tapi nggak mau ke tempat yang biasa-biasa aja, tenang, ada rekomendasi untuk kamu, namanya adalah Goa Soekarno. Nah, sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri In Today's Highlight hari ini. Bersama saya Angie Ang, sampai ketemu lagi In Today in People's Way. Bye! Ini dia salah satu lokasi wisata yang baru berusia sekitar 1 tahun. Diresmikan bulan Juni 2019, Goa Soekarno siap hadirkan sensasi berbeda bagi pecinta jalan-jalan. Goa eksotis ini memiliki stalaktit dan stalagmit yang indah loh. Apalagi dihiasi pancaran sinar warna-warni yang pastinya bikin In People pengen foto-foto di sini. Objek wisata ini merupakan sebuah bentuk kekaguman pada sang proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan setelah lelah telusuri Goa, In People bisa singgah ke kedai kopi yang ada di sana. Tersaji unik, kedai juga kadang sajikan live music loh. Nah, kalau In People ingin mampir, siapkan saja uang Rp15.000 untuk tiket masuk.
Gua Soekarno berlokasi di Desa Panaongan, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur.